untuk pandangan dari Bapak Mukhlisin seperti apa nih peran perpustakaan untuk komunitas? Ya, Assalamualaikum Sobat Pustaka, selamat pagi semuanya. Sebelum terkait dengan pandangan terhadap perpustakaan gitu ya, saya ingin menyampaikan apresiasi dulu untuk Disperbusi Provinsi Jawa Timur gitu. Kenapa? Karena perannya memang luar biasa. Yang pertama misalnya Disperbusi mampu membawa minat tingkat kegemaran membaca di Jawa Timur itu nomor 2 se-Indonesia. Tepuk tangan untuk. Jadi kalau nasional itu kan angkanya 55,74% ya. Di Jawa Timur itu 63,96%. Nah, ini satu capaian yang luar biasa dan itu sudah otomatis menjadi support tersendiri bagi komunitas termasuk atau khususnya organisasi kepenulisan seperti FLP begitu. Kenapa? Karena kita di FLP itu misi yang ketiga kan meningkatkan minat baca dan tulis di masyarakat. Dan itu sangat terbantu dengan adanya perpustakaan dengan berbagai programnya, berbagai inovasinya yang saya kira sudah cukup luar biasa gitu. Tanggal 14 kemarin waktu hari kunjung perpustakaan itu kan beberapa teman dari FLP Jawa Timur yang berkunjung itu langsung kita daftar sebagai anggota perpustakaan dan ternyata sangat mudah. Kita bisa registrasi secara mandiri, setelah itu foto dan langsung jadi. Nah, ini satu inovasi yang luar biasa begitu. Sangat mendukung kita, tidak hanya perpustakaan menjadi tempat membaca seperti yang tadi Kak Inge sampaikan, tetapi juga kita akhirnya bisa menjadikan perpustakaan itu sebagai rumah kedua bagi penulis. Kita bisa mendapatkan banyak referensi, banyak rujukan yang kita perlukan, dan selain itu juga sangat asik gitu ya, mendukung komunitas dalam meningkatkan literasi di masyarakat dengan berbagai programnya. Termasuk kalau di FLP itu kan sampai tingkat ini ya, ranting itu kan ada di sekolah, di pesantren. Kalau cabang itu di tingkat kabupaten kota, itu juga kita sama-sama bekerja sama bersinergi dengan perpustakaan di tingkat masing-masing gitu. Jadi sekarang saya lanjutkan nih pertanyaannya. Setelah ini kan Kak Inge dan Bapak Mukhlisin kan sudah berkolaborasi dengan kami. Nah, dari kolaborasi yang sudah dilakukan, kira-kira kolaborasi apa lagi yang ingin dilakukan? Dan mungkin ada dari kami tuh yang kurang seperti ini, kurang seperti itu. Mungkin kebutuhannya belum kami pahami seperti itu sehingga merasa oh ini perpustakaan kurang seperti ini deh gitu. Lah ini boleh disampaikan Kak Inge dan Bapak Mukhlisin. Monggo, saya balik dulu ya Kak Inge ya, dari Bapak Mukhlisin dulu. Iya, terima kasih banyak ya untuk Disperbusi Provinsi Jawa Timur karena banyak hal yang bisa disinergikan, dikolaborasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan komunitas termasuk juga FLP begitu. Nah tadi sebelum acara ini dimulai saya sempat minta ini ya masukan teman-teman, ini kira-kira apa yang jadi masukan kita, aspirasi untuk Disperbusi begitu ya. Saya mencatat ada beberapa hal yang mungkin nanti semoga sebagiannya kalau bisa seluruhnya begitu ya bisa direalisasikan ya? Begitu ya. Banyak ya Pak ya. Duh, saya siap-siap catat nih Pak. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Wah banyak ya Pak ya. Iya. Baik Pak, ini saya catat nih Pak. Nanti saya sampaikan ke Bapak Kabid saya Pak. Ya, yang pertama ini kayaknya yang selama ini sudah cukup bagus, tapi kita ingin lebih bagus lagi begitu ya. Yaitu bisa kolaborasi pada akhir pekan. Jadi kalau selama ini misalnya kita bisa nempati ruangan di Disperbusi untuk entah itu bedah buku atau apa begitu, hanya saja masih terbatas pada hari kerja Senin sampai Jumat, sementara banyak sekali teman-teman masyarakat itu yang lebih mudah untuk datang karena waktu gitu ya kalau akhir pekan begitu. Nah seandainya nanti ada program kolaborasi akhir pekan begitu ya, misalnya entah bedah buku atau apa begitu terkait dengan program-program literasi Sabtu atau Ahad begitu, nah itu bisa sangat membantu komunitas begitu. Yang kedua, ini tadi ada usulan teman-teman itu kata baku. Kata baku itu singkatan dari kawan literasi bahas buku. Nah, itu juga jadi salah satu usulan. Kemudian ada
Silira, Siniar Literasi dan Karya, yang kalau sekarang mungkin sudah ada banyak ya program yang luar biasa, dan saya lihat juga diapresiasi di berita-berita itu termasuk bahasa ini yang ketika pandemi kemarin mungkin sebagian perpustakaan terkendala dengan kegiatan-kegiatan yang semula mungkin tatap muka, kemudian ada pandemi, gagap gitu yang ngadepi pandemi. Nah, Disperpusip Provinsi Jawa Timur ternyata punya program bahasa secara daring yang sekarang kemudian bisa hibrid gitu. Kemudian yang keempat itu literasi lintas desa. Ini ada program yang dilakukan oleh sebagian cabang FLP, misalnya FLP Kediri itu. Jadi mereka meningkatkan minat baca dan tulis, memberikan pelatihan kepada bukan hanya teman-teman mahasiswa tetapi di desa begitu ya, di desa Karang Taruna dan sebagainya. Nah, barangkali yang seperti itu bisa kolaborasi dengan Disperpusip Jati. Kemudian juga ada kalau programnya Disperpusip kan ada perpustakaan keliling. Nah, di FLP itu ada Rumah Cahaya. Rumah Cahaya itu perpustakaan di tingkat cabang, tetapi sebagiannya itu keliling. Dan kelilingnya enggak menggunakan mobil yang bagus seperti punya Disperpusip, tapi pakai motor, pakai Tosa begitu, terus sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, barangkali yang seperti itu juga bisa dikolaborasikan. Nah, yang terakhir ini website atau blog literasi, artinya Disperpusip kan sudah bagus ya punya website. Nah, kalau misalnya memungkinkan, kalau dulu itu kan misalnya ada program menulis bersama, buat buku antologi begitu. Nah, sekarang kan banyak beralih ke digital. Nah, barangkali ada program dari Disperpusip kemudian ini menampung para penulis gitu, yang mereka mungkin bisa mengirimkan tulisannya baik fiksi maupun non fiksi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Nah, itu insya Allah akan sangat mendukung kualitas ini ya, peningkatan kualitas literasi, termasuk juga bagi para penulis pemula. Sementara itu, terima kasih ya. Mungkin yang pertama terkait dengan program dulu ya. Kita di FLP Jawa Timur itu ada beberapa divisi gitu. Yang pertama ada divisi kaderisasi. Divisi kaderisasi itu programnya terkait dengan rekrutmen anggota. Jadi pelatihan untuk calon penulis, kemudian upgrading anggota. Jadi peningkatan kualitas gitu. Kemudian ada divisi karya. Divisi karya itu kita memfasilitasi anggota untuk menerbitkan buku, kemudian juga ke masyarakat itu biasanya pelatihan menulis, baik menulis cerpen, menulis novel dan sebagainya. Kemudian ada divisi humas, ini yang banyak berkolaborasi dengan instansi begitu. Ada divisi bisnis. Nah, yang terbaru itu ini sekarang ada pengadaan seragam batik. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya launchingnya tanggal 2 Oktober besok, bertepatan dengan Hari Batik. Tapi karena kemarin pesannya Bu Ima, nanti pakai atribut FLP ya. Oh iya, langsung penjahitnya kita suruh untuk mempercepat. Kemudian ada divisi Jarcap itu yang ke bawah, sinergi dengan cabang dan ranting. Kalau kolaborasinya kita yang dekat di instansi pemerintah selain dengan Disperpusip Jawa Timur ada Balai Bahasa. Nah, kita sering kolaborasi, termasuk juga minta narasumber dari Balai Bahasa, kegiatan bersama kita yang diundang sebagai narasumber media itu ada banyak ya, termasuk kalau di Surabaya ada Radio Suara Surabaya dan sebagainya. Koran kalau di kabupaten kota itu dengan radar-radar itu banyak. Kemudian untuk instansi swasta ya ada beberapa, tapi mungkin tidak kita sebutkan ya biar tidak dianggap sponsor begitu ya. Ya. Intinya ketika ada perusahaan yang katakanlah punya program literasi, menulis buku terkait dengan ini kekhasan di Surabaya, kekhasan di Gresik, itu kita terbuka untuk bekerja sama proyek buku bersama. Atau misalnya ada tokoh yang kemudian minta dibuatkan biografi, nah ini kita juga berkolaborasi bersama begitu. Kalau selengkapnya program kerja FLP itu ada di flpjatim.id/program kerja. Nah, di situ bisa dilihat. Dan semua informasi resmi terkait dengan FLP Jawa Timur, termasuk juga sebagian karyanya teman-teman itu ada di laman flpjatim.id. Terima kasih. Baik Bapak, jadi informasi tadi ya untuk kegiatan-kegiatan FLP Jawa Timur bisa kepoin di flp.id. flpjatim.id. flpjatim.id. Baik, kalau untuk FLP Bapak?
untuk cara bergabungnya bagaimana ya Pak? Kalau untuk kegiatan-kegiatan umum ya semuanya bisa mengikuti ya sesuai dengan programnya. Tapi kalau mau menjadi anggota itu kita ada apa istilahnya mekanisme dengan mengikuti pelatihan menulis. Setelah lulus nanti akan ada screening keaktifan anggota sekitar selama 3 bulan begitu. Setelah itu baru akan mendapatkan NRA, nomor registrasi anggota. Baik, karena ini ya Pak ya, jadi supaya terjaring nih siapa yang benar-benar serius mengikuti ya, jadi forum bukan ini, hanya gitu ya. untuk menulis tetapi juga bersama-sama aktif di organisasi dan mencetak para penulis.